wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tiada henti-hentinya dan tiada bosan-bosannya selalu memperhatikan kita dengan berbagai nikmat dan kebaikan. Salam serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah, panutan teladan terbaik bagi kita, khususnya umat Islam. Jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia Takmir Masjid Al-Hidayah Desa Bojonegoro yang telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan safari Ramadan pada malam ini di Masjid Al-Hidayah Desa Bojonegoro. Saya Zulfatan Ahmad selaku Master of Ceremony akan menyampaikan santri yang akan bertugas pada malam kali ini, yang akan bertugas sebagai imam sekaligus membawakan Nau'ilul Hasanah pada malam kali ini, yakni Ananda Hendra. Sebelum saya akhiri, saya memberikan informasi bahwa Pondok Pesantren Madrasah Darul Madinah Wonosari telah membuka pendaftaran gelombang pertama. Jadi bagi Bapak Ibu hadirin yang ingin mendaftarkan anaknya di Pondok Pesantren Madrasah Darul Madinah Wonosari bisa melalui via online maupun offline. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang bertugas kami persilakan. Al-an falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bapak-bapak sama ibu dengan anak-anak untuk hidupnya terlalu kenyang dengan buka puasa dan mandi. Kalau tidak jemaah sekalian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling pelit, orang yang paling bakhil di antara umatku, kata Rasulullah, bukanlah orang yang tidak ingin berbagi kepada saudaranya, bukanlah orang yang tidak ingin berbagi buka puasa kepada saudaranya. Akan tetapi, kata Rasulullah, orang yang paling pelit di antara umatku adalah ketika ada saudaranya yang mengucapkan salam, namun dia enggan untuk menjawab salamnya. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan hingga sampai saat tahun ini dengan pertemuan kembali di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya bukan hanya ada keberkahan, tetapi di dalam bulan suci Ramadan banyak kemuliaan-kemuliaan
yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya. Maka beruntunglah jemaah sekalian bagi orang-orang yang di bulan suci Ramadan ia benar melakukan perbuatan soleh yang dimuliakan, perbuatan soleh yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan menambah ladang pahalanya, akan menambah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan dihadirkan surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan kemungkinan bagi orang-orang yang di bulan suci Ramadan ia hanya terlena dengan kehidupan dunia, ia tidak memanfaatkan kemuliaan dan keberkahannya bulan suci Ramadan, ia hanya terlena dengan kehidupan dunia, maka ia merugi dengan datangnya bulan suci Ramadan. Jemaah sekalian, ma'asyiral muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat dengan tema salah satu kewajiban di bulan suci Ramadan dan beberapa amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini jemaah sekalian adalah seorang hamba dan kewajiban dan sudah pasti bahwa seorang hamba pasti mempunyai kewajiban kepada Tuhannya yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan suci Ramadan adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar apa jemaah sekalian? La'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Jemaah sekalian insyaallah tekanan timbul di dalam hati kita mengapa kita harus berpuasa di bulan suci Ramadan. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa hamba-hambanya kita semua yang berada di dalam masjid ini adalah seorang pendosa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu bahwa hamba-hambanya adalah seorang pendosa dan dosa itu jemaah sekalian bisa dihapus dengan berpuasa di bulan suci Ramadan. Apa buktinya jemaah sekalian? Kata Rasulullah, "Man shoma Ramadan," barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, karena keimanan dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kedatangan bulan suci Ramadan ini adalah rahmat bagi kita jemaah sekalian. Kita 11 bulan mempunyai dosa yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan 1 bulan yang bulan suci Ramadan kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kita menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu kita. Dikarenakan kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua akan menghapuskan dosa-dosa kita selama 11 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang timbul di dalam hati kita jemaah sekalian, lantas apa dosa yang bisa didapatkan oleh seseorang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan? Jemaah sekalian, ada suatu kisah jemaah sekalian yang diriwayatkan oleh Abu Umanah. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berkata, suatu ketika aku bermimpi, kata Rasulullah, lalu di dalam mimpiku ada 2 orang malaikat datang kepadaku, dia memegang pundakku, lalu kedua malaikat itu mengajak Rasulullah SAW ke suatu tempat. Lalu jemaah sekalian,
Di suatu tempat ini Rasulullah SAW melihat suatu kaum yang dimana kaum ini badannya itu digantung jamaah sekalian menggunakan rantai yang terbuat dari sisa api neraka. Dan dari mulutnya itu keluarlah darah dikarenakan panasnya dan keringnya sisa api neraka. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada dua malaikat itu, "Man haula?" Siapakah mereka wahai para malaikat? Lalu kedua malaikat itu menjawab, "Haula alladziina yudhiruna tahillata qabla shaumi." Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa namun belum saatnya untuk berbuka puasa. Jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa janganlah kita membatalkan puasa kita ketika itu belum waktunya untuk berbuka puasa. Maka dari itu saya mengajak kepada jemaah sekalian, mari kuatkan tekad kita, seluruh iman kita dan kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jemaah sekalian, saya akan berbagi sedikit ilmu, yaitu amalan sunnah yang bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu jemaah sekalian membaca Al-Quran. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita bahwa agar di bulan suci Ramadan kita senantiasa membasahi lidah kita dengan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Mengapa jemaah sekalian? Karena pahalanya membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Man qara'a harfan min kitabillah," barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Quran, jemaah sekalian, apa kata Rasulullah? "Falahu hasanatun," maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Namun jemaah sekalian, satu huruf menjadi 10 kebaikan ini hanya berlaku di luar bulan suci Ramadan. Dengan kemuliaan dan keberkahannya bulan suci Ramadan, kata Rasulullah SAW, "Falahu bi ashri amthaliha," dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 70 kebaikan hingga sampai 200 kebaikan. Jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita di luar bulan suci Ramadan membaca Alif Lam Mim, bila Alif Lam itu jemaah sekalian ada 3 huruf. Ada huruf alif, ada huruf lam, dan ada huruf mim. Di luar bulan suci Ramadan kita mendapatkan 30 kebaikan. Namun dengan kemuliaan dan keberkahannya bulan suci Ramadan, yang 30 kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf menjadi 70 sampai 70 700 kali lipat, kata Rasulullah. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, alif satu huruf, walam harfun, dan mim satu huruf, walim harfun, dan mim satu huruf. Kata Rasulullah, satu huruf akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 70 hingga 700 kali lipat. Jadi jemaah sekalian, dengan membaca alif lam mim saja, kalau dipikirkan dengan logika pikiran manusia, kita telah mendapatkan 210 pahala kalau itu menurut perhitungan manusia. Namun jemaah sekalian, perhitungan Allah itu beda. Perhitungan Allah bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi bisa jadi perhitungan Allah Subhanahu wa taala 1 tambah 1 bisa menjadi 10. Jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hari ini singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa ada manfaat dan barokahnya untuk jemaah dan khususnya untuk diri saya sendiri. Jika itu ada kebenaran yang tersampaikan itu semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan itu terkeluar dari mulut saya sendiri. Jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya dari ceramah yang saya bawakan pada malam ini adalah patutnya kita menguatkan kita untuk berpuasa sebulan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kerjakanlah membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu adalah amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.